天域暗借公借王，你要的都在我这儿。黄泉路上不寂寞。是地。我再助你一臂之力。这是什么？将魔力运转全身，成就剑道。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingbu Dalu atau Lingbu Kontinen bagian ke-115 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Pak Tua Pancing yang memperkenalkan dirinya di hadapan Chen Tian. Ternyata Pak Tua Pancing merupakan kultivator dari Istana Dunia Gelap yang bernama Li Menghao. Kedatangan Li Menghao karena dia ingin mendapatkan warisan Kaisar Jiouyu serta mengambil nyawa dari Chen Tian yang sudah membunuh ketua sekaligus leluhur Istana Dunia Gelap. Chen Tian kemudian berbicara kalau warisan yang diinginkan oleh Li Menghao sama sekali tidak ada di tangannya. Di saat yang sama Tuan Jian berkata kalau Li Menghao lebih kuat dibandingkan leluhur Istana Dunia Gelap. Jadi Chen Tian harus berhati-hati ketika berhadapan dengan beliau. Terlihat ada satu Pak Tua yang mempertanyakan kenapa Istana Dunia Gelap berani datang ke tempat ini. Apakah mereka ingin melanggar perjanjian yang sudah dibuat selama ratusan tahun? Li Menghao berkata kalau Istana Dunia Gelap tidak terikat dengan sebuah perjanjian yang sudah usang. Sontak perkataan ini membuat para kultivator bersama-sama melakukan serangan kepada Li Menghao. Namun karena perbedaan ranah yang terlalu jauh, Li Menghao berhasil mengalahkan beberapa orang kultivator dengan sangat mudah. Ia pun segera meminta Chen Tian untuk menyerahkan warisan Kaisar Jiouyu sekarang juga, karena jika tidak teman-teman dari Chen Tian juga akan menjadi korban. Dengan tegas Chen Tian menjawab kalau warisan Kaisar Jiouyu tidak akan pernah dia serahkan kepada siapapun. Ucapan Chen Tian ini langsung membuat Li Menghao tertawa sembari mengeluarkan teknik mata penghakiman untuk menyerang. Teknik mata penghakiman yang digunakan oleh Li Menghao memang terkenal sangat kuat, namun terlihat Chen Tian tidak begitu terpengaruh oleh teknik tersebut. Di satu sisi pengawal Li Menghao menjelaskan kalau Sekte Ling Tian juga akan segera musnah karena gerbang Luoxia sedang menyerbu Sekte Ling Tian sekarang ini. Benar saja, di depan wilayah Sekte Ling Tian sudah ada ratusan kultivator dari gerbang Luoxia. Bahkan ketua gerbang sengaja memanggil leluhur sekte untuk turun tangan memberikan bantuan kepada mereka. Ketua gerbang Luoxia sengaja memanggil leluhur karena sadar kalau Sekte Ling Tian mempunyai dua orang kultivator kuat yang sudah berada di ranah setengah sain. Dua orang kuat yang dimaksud oleh ketua gerbang Luoxia adalah Penatua Bufan dan Penatua Zuo. Sementara itu teman-teman Chen Tian mulai terjatuh karena terkena teknik mata penghakiman, namun tidak dengan Chen Tian yang menggunakan kekuatan dari Kaisar Jiouyu untuk melawan Li Menghao. Kekuatan Kaisar Jiouyu ini langsung berhasil menghancurkan teknik mata penghakiman yang terkenal kuat. Meskipun kekuatan Kaisar Jiouyu yang digunakan oleh Chen Tian sangat hebat, namun Li Menghao merasa percaya diri bisa mengalahkan kekuatan hebat tersebut karena yang tersisa dari Kaisar Jiouyu hanyalah sebuah proyeksi saja. Memangnya kenapa jika kamu adalah kaisar, kedatanganku hari ini akan tercatat di dalam sejarah yaitu membunuh seorang kaisar, ucap Li Menghao kepada Chen Tian. Mendengar ucapan Li Menghao membuat Chen Tian tersenyum karena Li Menghao sama sekali tidak pantas berpikir kalau dia bisa membunuh seorang kaisar.
Dengan kekuatan api neraka Jiuyu, Chen Tian bersiap melakukan serangan kepada Li Menghao. Kekuatan luar biasa dari api neraka Jiuyu berhasil menyerang telak ke arah Li Menghao. Orang-orang juga sangat kagum karena mereka bisa melihat langsung betapa mengerikannya kekuatan dari Kaisar Jiuyu. Meskipun Li Menghao sudah terkena serangan, namun dia masih mampu bertahan. Ia juga begitu yakin kalau kekuatan Kaisar Jiuyu yang diwariskan pasti memiliki sebuah batasan, jadi dialah yang akan menang dalam pertarungan kali ini. Li Menghao kemudian mengeluarkan Martial Spirit penjara penyiksaan untuk melawan kekuatan Kaisar dari Chen Tian. Martial Spirit ini membawa Chen Tian ke sebuah tempat yang merupakan ruangan tersendiri dari penjara penyiksaan. Sambil mengambil pedang, Li Menghao berkata kalau dia menginginkan Chen Tian mati dalam penderitaan. Pertarungan di antara mereka berdua pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Li Menghao berhasil membuat Chen Tian tertangkap. Kesempatan ini digunakan oleh Li Menghao untuk menyerap warisan Kaisar Jiuyu yang berada di dalam tubuh dari Bang MC. Akan tetapi Kaisar Jiuyu kemudian berbicara kalau dia akan memberikan bantuan kepada Chen Tian sebelum kesadarannya benar-benar menghilang. 3 teknik sekaligus akan digunakan oleh Chen Tian dengan panduan langsung dari Kaisar Jiuyu. Teknik iblis, teknik dewa, dan teknik Buddha berhasil menghancurkan belenggu rantai yang digunakan oleh Li Menghao. Tidak butuh waktu lama, Chen Tian juga berhasil memahami teknik iblis yang diajarkan oleh Kaisar Jiuyu. Tebasan pedang Dewa Iblis menghancurkan langit pun langsung digunakan oleh Chen Tian untuk mengakhiri perlawanan dari Li Menghao. Tebasan pedang ini juga membuka ruang agar Chen Tian bisa keluar dari penjara penyiksaan. Setelah keluar dari penjara penyiksaan, Chen Tian masih melakukan serangan susulan kepada Li Menghao. Langkah mengejutkan hendak diambil oleh Li Menghao di mana dia menolak mati sia-sia di tempat ini. Meledakkan diri adalah pilihan beliau karena dengan begitu maka semua orang dalam radius 10 mil akan terkena ledakan termasuk rekan-rekan dari Chen Tian. Para kultivator juga sudah khawatir kalau mereka tidak akan berhasil selamat dari ledakan Li Menghao. Tapi Chen Tian ternyata menggunakan lonceng Dong Huang untuk meredam ledakan tersebut. Dan yap, ledakan Li Menghao akhirnya berhasil diredam oleh lonceng Dong Huang. Namun terlihat ada seekor tikus kecil yang menyimpan kesadaran jiwa dari Li Menghao hendak melarikan diri. Kemunculan tikus kecil ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Chen Tian. Bang MC langsung membunuh tikus kecil untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran jiwa dari Li Menghao. Sementara itu, Ti Xiong berhasil menangkap pengawal Li Menghao yang sebelumnya memberikan informasi kalau Sekte Ling Tian akan mendapatkan penyerangan. Tanpa ampun, King Chen Tian langsung membunuh Pak Tua ini karena dia merupakan orang istana dunia gelap. Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuh, Chen Tian segera mengajak teman-temannya untuk segera pulang ke Sekte Ling Tian. Sementara itu di Sekte Ling Tian, Penatua Zuo dan Penatua Bufan berhasil mengalahkan semua ancaman yang diberikan oleh Gerbang Luoxia. Semua itu berkat bantuan dari Chen Tian yang membuat mereka berdua mencapai ranah Sain. Namun sayangnya leluhur Gerbang Luoxia berhasil kabur dari mereka berdua meskipun dia terluka parah. Tiba-tiba saja Chen Tian muncul sembari menyambung pembicaraan kalau Penatua Bufan tidak perlu menyayangkan kaburnya leluhur Gerbang Luoxia. Semua itu dikarenakan Chen Tian ingin mengumpulkan semua murid Sekte Ling Tian untuk ikut dengannya guna menghancurkan Gerbang Luoxia. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.